Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai putusan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan nomor 3 garing pidana biasa garing 2021 garing PN SNG. Sebelum itu, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Manda Gleana Natahia Evelyn dengan NPM 22.213 dan rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Harijul Fikar dengan NPM 22.153. Perkenalkan, nama saya Anisha Niawati dengan nomor NPM 221057. Perkenalkan, saya Muhammad Arkan Rasyad Pasha dengan NPM 22.156. Baik, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Jadi, tindak pidana penipuan di Indonesia merupakan masalah serius yang terus meningkat, terkait erat dengan faktor ekonomi dan perkembangan teknologi. Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Penipuan melibatkan tindakan menipu untuk keuntungan pribadi atau orang lain, seringkali menggunakan nama atau martabat yang palsu. Baik, untuk kasus posisi pada putusan ini, yaitu kasus ini berfokus pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Mira Adetya yang diadili di Pengadilan Negeri Subang atas tuduhan melakukan penipuan secara berlanjut terhadap sejumlah korban. Jadi, pada kasus ini, tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Mira Adetya adalah salah satu perbuatan yang mengelabui para korban dengan cara menggunakan dokumen palsu seperti kwitansi, rekening korban, dan bukti transfer yang dibuat untuk memberikan kesan adanya transaksi yang sah dan mengesankan bahwa korban telah terlibat dalam suatu kegiatan yang sah. Melalui modus ini, terdakwa berhasil memperoleh sejumlah uang dari korban-korbannya yang semuanya dilakukan dalam waktu yang berdekatan secara berulang-ulang, sehingga bisa dikategorikan sebagai penipuan yang berlanjut. Selanjutnya ada analisa aspek yuridis penipuan. Dalam melakukan analisis terhadap aspek yuridis dalam putusan ini, kita harus mempertimbangkan elemen-elemen yang terkandung dalam pasal 378 KUHP. Dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam pasal tersebut. Yang pertama ada perbuatan memperdaya, pemberatan hukuman, prosedur hukuman acara pidana. Analisa aspek non-yuridis. Perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan pihak korban secara material, tetapi juga menciptakan efek sosial yang cukup luas. Dalam masyarakat, tindakan penipuan semacam ini dapat merusak rasa saling percaya antar individu, khususnya dalam hal transaksi bisnis atau finansial. Aspek yuridis meliputi yang pertama aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara ini. Majelis hakim memutus perkara ini tidak hanya memperhatikan aspek yuridisnya saja, akan tetapi memperhatikan aspek-aspek non-yuridis seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu di sini majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merugikan si korban. Lalu di sini ada unsur-unsur pada pasal yang diterapkan pada putusan majelis hakim. Yang pertama ada pasal 378 mengenai tentang penipuan, yang dimana unsurnya adalah setiap orang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan maksud menggunakan martabat palsu atau nama palsu untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang atau orang lain dengan cara menipunya. Lalu ada pasal 65 yaitu perbuatan terdakwa itu dilakukan secara berlanjut. Lalu ada analisis barang bukti dan aspek sosial dan ekonomi dan tindak pidana lainnya. Ingin membacakan tentang kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang terhadap Mira Adetya dinilai sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat tindakan pidana penipuan terbukti secara jelas, putusan ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi dan memberikan efek jera kepada pelaku penipuan. Dan selain itu juga perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan dan edukasi masyarakat guna mencegah penipuan di masa depan.
Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.